Mari sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami mengucap syukur buat segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami ada di penghujung bulan 2. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau terlalu dan sangat baik bagi kami. Dengan apa kami bisa balas segala kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Immanuel itu sungguh nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sore malam hari ini kami bawa hidup kami. Kami bawa tubuh jiwa roh kami. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan. Tuhan, berkenanlah atas pujian kami, atas penyembahan kami, atas apa yang keluar dari lidah kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami ingin bersyukur buat segala perbuatan-Mu. Kami ingin menyembah Tuhan sebab Tuhan itu dahsyat, sebab Tuhan itu ajaib, sebab Tuhan itu mulia. Engkau yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat umat-Mu sore malam hari ini Tuhan. Kami tahu kami datang semua mungkin tidak dalam keadaan sukacita, tapi melalui hadirat-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, kami bisa mengalami sukacita itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat setiap umat-Mu malam hari ini. Kami rindu menyembah, memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, beri hati yang terbaik hari ini menyembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan.
kita. Boleh kita pegang tangannya sambil kita mengimani lagu ini, sambil kita percaya sepenuhnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Mari dari atas pujian ini kita naikkan dengan iman percaya, saudara. Melewati tangis
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini bersama jemaat Tuhan. Kami belajar mensyukuri untuk apapun, tentang keadaan tubuh kami dan juga tentang keadaan jiwa kami, terlebih tentang roh kami Tuhan. Untuk alasan jiwa, untuk alasan tubuh, memang kadang kami harus bersedih Tuhan. Tetapi ketika kami memiliki roh yang kuat, roh yang menyala-nyala, maka musim kehidupan apapun tidak masalah bagi kami Tuhan. Yang penting kami cinta Tuhan, dan kami tetap percaya sampai hari ini Tuhan tetap baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan yang hamba akan sampaikan. Berkatilah Tuhan supaya menjadi berkat bagi kekuatan tubuh rohani kami Tuhan. Terima kasih, segala roh yang akan mengganggu kami patahkan, hancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, jadikan hidup kami menjadi bencana, siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan sekalian. Terima kasih untuk tim worship yang luar biasa. Biarlah kita tetap bisa menyembah Tuhan. Amin. Terus sekalian, kita bisa menyembah Tuhan kalau kita mengingat dan bisa mengingat kasih cinta Tuhan. Dan salah satu kasih cinta Tuhan itu adalah di mana kita merasa bahwa Tuhan baik di segala musim kehidupan kita. Siapa yang percaya bahwa segala musim kehidupan Tuhan tetap baik, angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang tema ini saudara sekalian. Kita disatukan dalam penyembahan hari ini. Saya percaya nanti lagi ketika ada worship night, kita akan lebih bisa menyembah jikalau kita bisa mengingat kasih Tuhan. Dan salah satu kalimat yang paling kita bisa sadari bahwa Tuhan tetap baik. Amin. Kita akan bicara tentang Tuhan baik di segala musim kehidupan. Pembacaan kita bisa tampilkan di dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini 3 ayat saja, berarti kita sama-sama saja ya dari awal. Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Sekalian, pelajaran buat kita dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, mengagungkan Tuhan secara pribadi. Daud berkata, Allahku ya Rajaku. Ini bukan sekadar Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang pribadi. Artinya Tuhan yang dekat dengan umatnya. Di pertambahan usia kita mengakui bahwa Tuhan adalah Raja atas seluruh kehidupan kita. Usia boleh bertambah, situasi boleh berubah, tetapi Tuhan tetap sama, Raja atas setiap musim hidup kita. Inilah yang menjadi pokok penting bagi keimanan kita sekalian. Sampai pada ujung kedewasaan rohani, kita menyadari dan bisa mengakui bahwa Tuhan adalah Raja di atas setiap musim kehidupan kita. Kita punya musim beberapa sekalian. Bukan musim penghujan atau kering, tetapi musim kehidupan kita. Kalau tidak kering, dalam arti tidak hujan, kantong kita yang kering saudara. Kantong kering namanya. Istilahnya tompes. Bahasa kerennya nangadong epeng. Malam ini kita harus bisa berkata, Tuhan, Engkaulah Allahku. Terus sekalian, kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi, menyebut kalimat ini
kita bisa terharu sekali. Tuhan, Engkaulah Allahku yang tidak pernah meninggalkanku. Kau adalah gembala yang baik. Balik lagi kita mengingat kasih Tuhan, kita akan bisa berkata, Tuhan Yesus sangat baik. Pada awal-awal waktu kita kanak-kanak, kita akan bisa berkata Tuhan Yesus baik ketika punya uang banyak, ketika sehat, ketika anak-anak baik semuanya, ketika keuangan baik, ekonomi baik. Kita mudah untuk berkata itu. Tetapi ketika kita digerus oleh usia dan kemudian sakit penyakit mulai menyerang kita, ternyata nggak mudah untuk bisa berkata dan tetap berkata Tuhan Yesus baik bagiku. Betul saudara? Nggak mudah. Makanya bagi yang sehat-sehat, ya bukan kita mendoakan supaya sakit, tetapi saudara menyadari kalau orang sudah sakit, itu memang harus membutuhkan iman yang kuat. Yang kedua, dia membutuhkan orang-orang dekat yang sangat mendukung dia untuk tetap sehat, untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, komitmen memuji setiap hari. Ayat 2 berkata, 1, 2, 3, setiap hari aku hendak memuji Engkau. Amin. Ayat ini memberi pesan bahwa kita harus memuji Tuhan. Saya ulang, ayat ini memberi pesan bahwa kita harus memuji Tuhan bukan hanya saat diberkati. Saya pelan-pelan ya. Jadi kita harus memuji Tuhan bukan saja hanya saat kita diberkati. Berarti pada saat saudara merasa tidak diberkati atau kurang rezeki atau kurang duit, kita harus tetap memuji Tuhan. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang dudukannya adalah mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang sedang berhasil atau tidak, Tuhan itu layak untuk dipuji. Gitu. Makanya membuat kita dalam segala musim kehidupan kita tetap bisa memuji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini sekali kita sedang mengalami musim di mana beberapa tidak baik, lingkungan kita tidak baik, banyak kejahatan, dan juga Indonesia perlu kita doakan terus dan membuat kita was-was saudara. Dan akhirnya ekonomi juga ikut terganggu. Tetapi tuntutan sebagai anak Tuhan adalah kita harus tetap bisa memuji Tuhan. Bukan hanya saat sehat, saat sakit pun kita harus tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Ini nggak mudah sekali. Ya. Kalau saudara sekedar membayangkan kayaknya mudah. Waktu saya migrain itu kayaknya mudah untuk memuji Tuhan. Tetapi betul dikasih migrain sekali. Jangankan memuji Tuhan sekali. Jadi sudah itu kayak begini miring begitu ya. Padahal nggak miring, kita yang mungkin lagi migrain gitu ya. Itu nggak enak. Nah kalau orang sudah goyang kepala, melihatnya nggak benar, mual, pengen muntah begitu. Nggak mudah. Tetapi firman ini mengatakan bahwa setiap hari aku hendak memuji Tuhan, apapun masalahnya. Bahkan pada saat sakit pun, tentunya pada saat sakit tidak cingkrak-cingkrak sekalian, sesuai keadaannya. Bukan hanya saat berhasil. Saya katakan bahwa keberhasilan itu sekali waktu kita juga tertunda. Ada orang mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan adalah kegagalan yang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Orang bisa berhenti sejenak, atau bahkan orang bisa mundur sejenak, melangkah ke belakang untuk ancang-ancang melompat ke depan. Kita harus punya mental seperti itu sekali. Jadi ayat ini memberi pesan bahwa kita harus memuji Tuhan bukan hanya saat
diberkati, bukan hanya saat sehat, bukan hanya saat berhasil, tetapi setiap hari, keadaan apapun juga. Kebanyakan orang ulang tahun bukan hanya tentang satu hari yang dirayakan, tetapi tentang komitmen baru untuk menjadikan setiap hari sebagai hari penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita rancang-rancang, kita reken-reken saudara, orang pada saat ulang tahun atau tidak ulang tahun, kayaknya ekonomi tetap sama, keadaan juga nggak banyak berubah, bener nggak? Maksud saya dirayakan atau tidak dirayakan nggak mengubah apa-apa. Buat orang tua tapi ya, kalau buat anak-anak tentunya ada. Karena kalau pada anak-anak tentunya kita kasih undangan, maka akan mendapatkan hadiah, kado. Tetapi orang tua nggak begitu. Orang tua dikasih kue yang malah nggak dimakan. Makanya kita kasih kepada orang-orang yang sudah berumur, karena ya kuenya kecil aja lah, untuk syarat gitu ya. Tetapi kalau anak-anak muda mungkin pengen kue yang gede gitu ya. Nggak tanggung kue pernikahan aja. Nah, waktu dipotong kan ininya empuk tuh, tek. Oh ternyata itu ada papan atau kayu saudara sekalian. Nggak ada beda jauh saudara sekalian. Tetapi tentang komitmen baru untuk menjadikan setiap hari sebagai hari penyembahan. Kapanpun saudara ulang tahun, saat ulang tahun maksud saya, ataupun tidak ulang tahun, hariku adalah untuk menyembah Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita 1 tahun lagi, maka biarlah 1 tahun ke depan dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita isi saudara sekalian. Jadi kebaikan Tuhan itu berupa tubuh, di mana kita sehat ya bersyukur. Amin. Kadang orang bisa bersyukur tentang kesehatan kalau dia pernah sakit. Orang bersyukur tentang kebaikan Tuhan melalui uang yang banyak karena dia pernah nggak punya uang. Betul gak? Kalau orang nggak ngalaminya kayak gini-gini, susah untuk bisa mensyukuri yang ada. Makanya berulang-ulang kami juga katakan bahwa ketika saudara mengalami kurang duit, kurang kesehatan, itu adalah waktu Tuhan mendidik mental kita. Supaya nantinya waktu saudara terhimpit, saudara doa sama Tuhan. Dan akhirnya ujungnya ketika saudara sudah diberkati, Tuhan yang dimuliakan. Gitu saudara. Ya. Jadi usahakan kita itu selalu mendatangkan hadirat Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pendidikan anak-anak kita, dan para pelajar mahasiswa. Andalkan Tuhan. Ya, dan kau akan menjadi orang yang sukses oleh karena Tuhan. Dan orang bisa dikasih bonus dengan otak yang cerdas. Otak yang cerdas tidak selalu itu keturunan karena orang-orang cerdas. Terbukti orang-orang yang orang tua maksud saya memiliki latar belakang tidak berpendidikan, atau memiliki anak-anak yang bisa lulus cum laude. Artinya tidak selalu orang tua yang cerdas, anaknya menjadi cerdas. Tapi kebanyakan begitu saudara. Ya, bahwa kecerdasan itu adalah sebuah usaha. Kalau kita belajar dengan baik, berdoa dengan sungguh, Tuhan akan memberkati. Bahkan terima beasiswa luar biasa, bisa sekolah di luar negeri. Tetapi jangan lupa untuk tetap menjadi warga Indonesia. Lagi viral itu sudah sekali. Ya. Kalau Tuhan memberi kita 1 tahun lagi, maka biarlah 1 tahun itu ke depan dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan secara tubuh, secara jiwa kita. Secara jiwa artinya seharusnya saya tidak bisa bergembira ya. Tetapi karena Tuhan yang membekali saya dengan roh yang takut akan Tuhan, maka saya bisa bergembira. Dan orang bergembira itu tidak bisa sandiwara, saudara. Benar nggak?
apalagi kaum pragmatis, melankolis itu jujur sekali. Kalau dia sedang sedih, ya sedih aja. Kita bukan pemain sinetron yang bisa bersandiwara. Tetapi puji Tuhan, meskipun kita bukan seorang aktor, bintang film, tetapi kebanyakan kita yang sudah dewasa rohani bisa melakukan itu. Bukan sandiwara, bukan bohong-bohongan, tetapi hati yang gembira itulah muncul daripada dalam karena Roh Kudus yang ada di dalam hati orang tersebut. Amin. Membuat kita menjadi saksi buat orang lain. Waktu kita tidak ada duit, orang nggak tahu. Bener nggak? Kalau orang jujur, ketahuan tuh tetangga nggak punya duit tuh. Kenapa? Tuh murah tuh lihat itu. Di bawah pohon kelapa tuh lagi merenungkan mau ke Thailand atau mau ke Hong Kong gitu cari duit. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang nggak punya duit juga nggak ketahuan. Amin. Artinya kita kadang-kadang orang gimana ya? Wah, ibu sudah kaya ya, tetap sukacita saja, sehat-sehat saja ya Bu ya. Ya amin, puji Tuhan, doanya kan begitu sekali. Ya. Jadi membuat sukacita dan juga keadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, mengakui kebesaran Tuhan yang tidak terduga. Ayat 3 berkata kebesarannya tidak terduga. Artinya kita tidak bisa mengukur cara kerja Tuhan. Kita ulangi, mulai dari kita. Artinya 1, 2, 3, kita tidak bisa mengukur cara kerja Tuhan. Saya 1, 2, 3. Saya tidak bisa mengukur cara kerja Tuhan. Sebutkan namamu sendiri. 1, 2, 3. Sigit tidak bisa mengukur cara kerja Tuhan. Supaya kalimat ini nampol di pikiran kita, saudara. Cara kerja Tuhan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu tinggi, terlalu luas pikiran Tuhan itu. Kita tidak bisa samakan dengan cara kerja kita. Ada doa yang dijawab dengan cepat. Ada yang melalui proses. Ada yang melalui air mata. Itu cara kerja Tuhan seperti itu. Gambarannya gini sekalian. Jadi bagaimana Tuhan sebagai Bapa yang baik memperlakukan kita sebagai anak-anaknya, seperti halnya para orang tua kita, opa, oma kita, om, tante kita memperlakukan kita sebagai anak, sebagai keponakan, sebagai cucu. Kalau mereka sangat mengasihi kita, tentunya tidak dikasih ikan terus. Sekali waktu kasih ikan, sekali waktu dikasih pancingnya. Setuju? Nah, kalau saudara tahu konsep tentang Bapa yang baik seperti ini, saudara tidak mudah marah sama Tuhan. Saudara tetap bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, akhirnya gajiku mandek. Karena seharusnya hari ini transfer, tetapi gak ditransfer, ya puji Tuhan lah. Saya tetap mengakui itu. Itu seorang suami, saudara. Tapi isinya kan enggak. Gimana gajinya? Kok gak dikasih ke saya, mah? Belum gajian hari ini. Marahin aja bosnya itu. Siapa sih bosnya? Saya besok ikut ke kantor lah. Gitu, demo saudara. Kalau saudara punya iman yang tegas dan jelas, saudara sudah mendoakan itu, saudara tidak mudah terpancing dengan itu. Amin. Jadi ada doa yang dijawab dengan cepat, tetapi ada melalui proses. Misalnya tentang penyakit, saudara, itu kesembuhan itu. Yang pertama, Tuhan bisa kasih sembuh. Alkitab berkata itu. Dan beberapa tempat juga terjadi mujizat luar biasa. Langsung sembuh, saudara sekalian. Dan kalau pendeta bisa melakukan ini, laku keras, saudara sekalian. Karena kebanyakan orang mengidap sakit penyakit kan. Tetapi ada yang melalui proses, saudara sekalian. Nah, proses ini yang perlu butuh iman yang kuat. Kalau cuma 5 hari, oke lah. Tetapi kalau sudah 1 tahun, saudara pasti pernah dengar cerita kalau orang itu sudah nggak bisa jalan dan kemudian cuma bisa tidur.
dia terlalu lama misalnya menghadap ke atas, sini bisa luka. Waktu dia kelamaan miring gini, sini bisa luka. Ya, itu nggak mudah sekali. Ya. Makanya bayangkan sekali ketika engkau masih sehat, jaga kesehatan dengan baik. Ya, jaga kesehatan. Dan kalau memang Tuhan izinkan ada salah satu anggota keluarga kita yang memang sakit, ya memang kita bisa omelin dia. Tetapi siapapun itu kan keluarga saya juga, betul nggak? Kan masih satu rumah sama saya. Kita marahnya ya mendidik dia, makanya benar. Makanya istirahatnya yang benar, jaga kebersihan, begitu saudara. Ya, akhirnya kita didik dia supaya nanti kalau dia sehat menjaga semuanya dengan baik. Tetapi siapapun itu ya kita bantu dia sekali. Berpikirnya apa? Ya, yang pertama dia saudara sama aku. Yang kedua, mungkin kita berharap sehat selalu selesai. Suatu saat saya bisa sakit. Kalau waktu dia sakit saya nggak mau papa dia, nggak mau nolongin dia. Waktu dia sudah sehat, sudah gemuk, sudah makmur, saya sakit. Kalau dia nggak ada pengampunan sekali, syukurin tuh. Waktu saya sakit didiemin, giliran saya diemin dia sekarang. Oke, sekalian jangan begitu ya. Makanya bekerja sama dengan baik dalam rumah tangga saudara. Jadi artinya tidak bisa mengukur cara kerja Tuhan. Doa yang dijawab cepat, ada yang melalui proses, melalui air mata yang tumpah setiap hari. Tetapi satu hal pasti, Tuhan selalu besar dan layak dipuji. Apapun itu saudara sekalian. Ini adalah malam worship night. Salah saya ngomong. Ini adalah worship night, malam pujian, penyembahan. Kita bicara tentang ini sekali. Mungkin ada tahun yang berat, mungkin ada pergumulan yang belum selesai, tetapi kebesaran Tuhan lebih besar dari masalah kita. Jadi sekalian, sebesar apapun masalah kita, saya ingat firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang sudah Tuhan ujikan kepada kita, Tuhan sudah mengukurnya. Artinya, kalau Tuhan izinkan tanpa plus-plus yang lain, orang itu seharusnya sanggup. Itu ukuran Tuhan. Kalau Tuhan mengukur saudara kuatnya bebannya 1 kuintal, gak mungkin dikasih 2 kuintal. Itu bukan Bapak yang baik. Tetapi balik lagi seperti apa yang saya bicarakan tadi, saudara mungkin bisa menanggung penyakit itu, saudara bisa menanggung masa pensiun saudara, tetapi bagi bapak-bapak atau atau ibu-ibu, yang membuat kita tidak tahan itu adalah pasangan hidup. Betul nggak, bapak-bapak? Saya bisa menanggung seharusnya ini, masa pensiun, masa sakit ini. Tetapi kalau istrinya ngomel, bawel terus, saya nggak kuat. Haleluya. Betul nggak? Sebaliknya juga begitu. Ibu bilang, saya itu seharusnya kuat tuh. Tetapi kalau bapak ini ancamannya dikit-dikit, pengen pulang ke kampung halamannya, pengen tinggalin saya, lama-lama beban saya jadi berat ini. Benar nggak? Makanya kerjasama yang baik antara suami dan istri. Mungkin ada pergumulan yang belum selesai, tetapi besaran Tuhan lebih besar dari masalah kita. Penutup, di skala musim kehidupan, mari kita lakukan 3 hal ini. Yang pertama, mengakui Tuhan sebagai Raja atas hidup kita. Mengakuinya dengan jujur. Mengakuinya bukan karena dipaksa. Lu ngaku nggak? Kalau nggak ngaku ya nggak. Tetapi saudara jujur, saya ngakulah bahwa Tuhan adalah Raja atas hidup saya. Yang kedua, setelah mengaku, berkomitmen memuji Dia setiap hari. Saudara bisa catat di bagian ini, mengakui Tuhan, oke.
Setiap hari saya harus belajar memuji Dia. Sudah catat itu. Waktu sudah bangun, mau ngomel-ngomel, saudara ingat catatan ini bahwa setiap hari saya harus memuji Dia. Yang ketiga, percaya bahwa kebesarannya melampaui pengertian kita. Kita terbatas, ilmu kita terbatas. Lulusan apapun saudara sekalian, kita terbatas. Hanya Tuhan yang paling besar. Dan Dia yang memiliki hikmat yang luar biasa. Andalkan Tuhan, saudara. Selama nafas masih ada dan selama Tuhan memberi umur, biarlah hidup kita menjadi pujian baginya. Dan tetaplah memuji Tuhan setiap hari. Ini saja saya sampaikan, mari para pemain musik, kita naikkan pujian ini walaupun gunung tiada berpindah, tetapi kita tetap percaya. Inilah iman yang mantap sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita komit mengakui Tuhan sebagai Raja atas hidup kita, berkomitmen memuji Dia setiap hari, dan percaya bahwa kebesarannya melampaui segala pengertian kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tempat gelap, tak bergambar asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Sampai detik ini Bapa, Kau masih menolong setiap kami Tuhan. Kau yang pimpin hidup kami Tuhan Yesus. Pada lepas hari Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Walau apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus, banyak hal mungkin yang kami gak ngerti Tuhan. Kenapa itu terjadi di dalam hidup kami Bapa. Tapi satu hal Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap mau setia kepada Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapa, kuatkan setiap iman kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus dalam hidup ini Bapa. Bapa, jangan pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Mungkin kami kurang setia Tuhan Yesus, tapi malam ini Tuhan Kau menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan pada kami Bapa. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penjagaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Dengan apa kami telah balas Tuhan segala cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang gak mampu Tuhan. Bahkan kami adalah orang-orang yang hina Tuhan. Orang-orang yang tidak berguna bahkan Tuhan. Tapi Kau melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa Tuhan. Kadang mungkin kami menyakiti hati-Mu Tuhan, lewat apapun yang kami lakukan Tuhan dalam hidup ini. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang menyucikan keadaan kami Tuhan, Kau yang menguduskan hati dan pikiran kami Tuhan, bahkan Kau yang mempersiapkan kami Tuhan menjadi mempelai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Mari Bapa, biarlah kami tidak bercacat dan tidak bercela Tuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada saat Kau menghampiri kami Tuhan, kami didapati Tuhan tidak bercacat Tuhan Yesus. Mungkin kadang itu susah bagi kami Tuhan, tapi bantu kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Walaupun kami gak mengerti Tuhan apa rencana
berkat jasmani yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Tuhan, inilah hati kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah Jehovah Jireh, Allah Tuhan yang sanggup Tuhan mengubahkan setiap kami, yang sanggup menyembuhkan segala luka dan derita kami, bahkan sakit apapun Tuhan, telah Kau tanggung di kayu salib Tuhan, sehingga Tuhan darah Tuhan yang ada di dalam kami Tuhan mengalir darah Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, yang membuat kami kuat Tuhan, yang membuat kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau melayani Tuhan sampai kapanpun Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, kami menyerahkan hidup ini hanya ke dalam genggaman tangan-Mu yang indah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Mari saya katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan jalankan khotbah persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh lalui sampai pada hari ini semua Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan berbentuk rupiah yang sudah kami persiapkan untuk menjadi korban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bertepatan pada hari ini, kita tahu ini hari apa? Tanggal berapa? Tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? Tanggal 28 biasanya ulang tahun. Oke Bapak Gembala, dengan hormat kita silakan maju. Boleh, sama Ibu Gembala tentunya. Mari, firman Tuhan kita bagi berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Sebelum nanti dipotong kuenya, kita berdoa dulu, gitu kan? Enggak apa-apa, nanti saya persilakan Bapak Pendeta Buyung untuk maju ke depan mendoakan Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita ke arah Pak Gembala, kita sama-sama berdoa. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur
Bapak Gembala boleh mendapat kembali pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun. Kita doakan untuk tahun mendatang, kiranya kasih dan anugerah Tuhan semakin berlimpah. Mari kita angkat hati kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mengenal dan mengetahui masa depan kita, dan Dia yang merancang dan menenun kita, sehingga kita boleh melihat hal-hal yang baik ke depan oleh perkenanan Tuhan dan perkenanan akan Roh-Nya yang kudus atas hidup kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kepada Engkau Allah yang ajaib di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam ini Tuhan, hari ini di mana kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, khususnya bagi anak kami, Bapak Pendeta Yohanes Sikit dan anak kami Astrin Tuhan, keluarga mereka beserta sidang jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah kemurahan dan kasih karunia yang besar. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur kami tetap berada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh tahu dan nyata dengan pasti Engkau telah menyertai 1 tahun ini, dan tahun ke depan Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami mau mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami tahu tidak ada yang lain, dan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya bersama Tuhan, hanya bersama Engkau dan Roh Kudus dan firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami dan terang bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan anak kami Tuhan, Sigit dan Astri. Begitu pula Yafet dan Jis. Tuhan, hanya Engkau saja yang dapat memberikan perlindungan, kekuatan sepenuhnya Tuhan. Bukan dengan kekuatan, keuangan, jabatan, pangkat, dan segala sesuatu, namun karena anugerah kemurahan Tuhan, kami boleh bersama dengan Engkau. Terima kasih. Berkati sidang jemaat Tuhan, saat kecil tua muda, dan seluruh Tuhan tim pengembala, teman-teman yang mendukung pelayan. Kiranya berkat anugerah Tuhan berturun atas mereka Tuhan, dan nama mereka tercatat dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengamati dari dalam surga. Engkau melihat apa yang kami nikmati, sukacita dari Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan sekarang saudaraku, mari kita arahkan tangan kita. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan anak kami di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu yang ajaib. Kiranya turunlah berkat anugerah rahmat kasih karunia dari Engkau ya Bapa, dalam kasih Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, melimpahi hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, serta segala sesuatu yang dapat dia bertahan dalam segala tantangan dan pergumulan. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan kami yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.
kita ada edisi potong kue. Potong kue, potong kue, potong kue. Lagi dong nyanyi. Bagi kue. Siapa ini? Oke, yang pertama tentunya the one and only Ibu Gembala. Karena dia suka coklat. Iya. Siap lagi. Udah. Ya, Bu Gembala ke Pak Gembala. Ya. Kasih banyak. Terima kasih. Ayo sama tante. Oke. Ada soal-soal. Puji Tuhan saudara sekalian. Terima kasih, memang saya berniat nggak mengadakan ini semua ya karena ya tahu ya. Tetapi makasih Pak Moto yang sudah dan teman-teman yang menggerakkan ini semuanya, kami bersyukur lah ya. Intinya pokoknya sampai hari ini Tuhan masih baik sama saya. Tuhan memberikan beban, tetapi artinya bahwa saya percaya kalau Tuhan menyertai pasti bisa. Doakanlah saudara sekalian untuk kami ini, saya juga istri. Terima kasih yang istriku sudah pagi-pagi menyiapkan dari belakang itu. Thank you ya. Bersama tanya ya. Ya, terima kasih istriku ya. Dan juga teman-teman komisi yang sudah hadir pada saat ini mewakili ya. Dan berkati semuanya. Dan pesan saya minta dukungan supaya saya tetap sehat, untuk bisa tetap kuat untuk membalakan. Karena nanti pada waktunya mungkin nggak tahu kapan mungkinnya, tetapi saya akan punya satu tugas lagi untuk mengembalakan di Pulung Kencana. Jadi ini ya sesuatu yang nggak mudah. Kami hanya mohon doa dari jemaat semuanya. Makasih, itu saja mungkin ya dari saya. Terima kasih Pak Moto dan juga teman-teman yang sudah memberikan ini semuanya untuk saya pribadi dan juga istriku dan juga anak-anakku. Tuhan berkati. Itu saja saya sampaikan. Ya, sebentar Pak Gembala, kita dari profesi LBI dan WBI ada memberikan sedikit dan Bapak mau ngomong. Shalom, puji Tuhan semuanya. Kita bersyukur pada saat ini Bapak Gembala yang kita cintai berulang tahun. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tetaplah kita dukung pelayan Bapak Gembala baik di Lampung dan bahkan di sini. Walaupun nanti Bapak Gembala bertugas di Lampung, jangan mengurangi kasih kita di gereja ini untuk melayani. Tetap setia. Bapak Gembala nggak hadir gitu ya, malas melayani. Jangan melihat sosok Pak Gembala, tapi kita melihat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun Pak Gembala, Pak Ibu Gembala nanti di Pulung Kencana melayani, tapi tetap kita on fire di sini juga. Tetap hadir. Jangan melihat orang yang melayani, tapi kita melihat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kami atas nama jemaat dari sekolah minggu sampai ke orang tua mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala. Kiranya bertambah usianya ini semakin sehat, Semakin putih rambut. semakin diberkati Tuhan pelayanannya, dan
Ibu Gembala juga. Kami tahu kasih Ibu Gembala kepada kami, perhatiannya buat jemaat sungguh luar biasa. Tetaplah Bapak dan Ibu Gembala sehat selalu. Kami tidak bisa memberi apa-apa, tapi dengan hati yang ikhlas kami semua mengumpulkannya. Ini Bapak Gembala, kiranya Tuhan berkati siapapun. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Makasih dari komisi-komisi yang sudah menggalang ini. Nggak mudah, memang ekonomi lagi payah juga. Kiranya ini jadi berkat bagi kami untuk dipergunakan sebagaimana kebutuhan hari-hari ini ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Marta ya, dari teman-teman semuanya. Saya tetap mendoakan dan terus mendoakan untuk ekonomi Bapak Ibu sekalian, untuk pendidikan anak kita, masa depan anak kita, usaha pekerjaan, aset, termasuk rumah dan juga tempat usaha. Saya doakan terus itu, dan biar jemaat Tuhan tetap menyala-nyala bersama Tuhan. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bapak Saudara, terima kasih buat kehadirannya di Worship Night edisi kedua ya, ini Februari. Kita bertemu lagi nanti di Worship Night bulan Maret. Amin. Kita kasih tepuk tangan. Kita harus berdoa menyembah bersama-sama Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, nanti Bapak Gembala akan berdoa kita besar anugerah-Mu. Mengasihi kami sebagai keluarga Gembala. Masih banyak kurang di dalam kami Tuhan, tetapi Engkau begitu sangat memberkati kami sampai hari ini. Buktinya 54 tahun tidak mudah untuk menjalani pelayanan ini Tuhan, tetapi berkat daripada dukungan orang tua dan juga jemaat Tuhan, para pengurus yang setia, kami boleh tetap bertahan hari ini Tuhan. Berkati kami sampai kepada kapanpun Tuhan panggil saya. Tuhan akan pelengkapi luar biasa beban yang semakin berat untuk manusia, tetapi bersama Tuhan tentunya kami bisa sanggup melakukannya. Dan saudara Tuhan, kami akan pulang, dan sebelumnya kami akan terima berkat secara jasmani. Siapapun yang sudah mengadakannya, Tuhan akan memberkati luar biasa. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tiba atasmu, berkat yang agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan nanti siapa yang akan membagi-bagi atau gimana caranya, nanti silakan saja untuk bisa makan bersama. Ya. Dan nanti Pak Andi berdoa ya, berdoa untuk makan malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur malam hari ini atas berkat dan kasih setiamu penyertamu ke masing darah kami. Semua itu bukan karena kekuatan tubuh jasmani kami, tapi karena kasih setiamu Bapa yang Kau curahkan dari surga untuk memelihara hidup kami. Sebentar kami akan menikmati hidangan malam di dalam ulang tahun Bapak Gembala sidang kami saat ini Tuhan. Tersedia makanan dan minuman Tuhan. Berkati makanan itu Tuhan jadi kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Terpujilah nama Tuhan dan doa kami yang jauh dan sempurna. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin.